Tapi untuk teman-teman yang baru lulus sertifikasi atau baru join terkait dengan K3, nah di sini kita belajar. Ini adalah dokumen basic yang harus bisa dikuasai oleh teman-teman safety officer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Upskill. Untuk materi pada kali ini kita akan membahas terkait dengan HSE Plan, Report Regulation, ya, dan juga untuk HSE Report. Ini ilmu-ilmu dasar ya kita sebagai tim safety atau HSE. Mungkin teman-teman yang sudah familiar HSE senior sudah terbiasa terkait dengan dokumen-dokumen ini. Tapi untuk teman-teman yang baru lulus sertifikasi atau baru join terkait dengan K3, nah di sini kita belajar. Ini adalah dokumen basic yang harus bisa dikuasai oleh teman-teman safety officer. Oke, apa itu HSE Plan, teman-teman? Ya, HSE Plan di sini banyak yang disebutkan lah, harus buat HSE Plan, mana HSE Plan-mu? Kita mau tender, mana HSE Plan-nya? Ya, kita sebagai kontraktor harus nyiapin HSE Plan dan lain-lain. Apa sih, orang selalu sibuk terkait dengan HSE Plan? Dan ini memang dokumen wajib ya. Nah, di sini HSE Plan adalah dokumen yang berisi terkait dengan rencana-rencana kerja, program-program kerja, langkah-langkah keselamatan yang kita rincikan dalam suatu dokumen dalam periodik untuk jangka waktu 1 tahun. Ya, kalau untuk yang di sektor perusahaan yang menetap ya. Misal di manufaktur, logistik, pertambangan, migas kan gitu rata-rata menetap. Kita buat HSE Plan-nya periodiknya setahun. Jadi kita buat list kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan kita terkait dengan K3 itu untuk periodik selama setahun. Kemudian untuk di industri project atau untuk perusahaan-perusahaan kontraktor ya yang memang timeline-nya sometimes nggak lebih dari setahun. Ya contoh kita bangun pabrik atau bangun silo gitu ya, mungkin cuma 6 bulan selesai, ya. Project-project repair 3 bulan selesai. Nah, untuk case-case seperti ini, kita buat HSE Plan-nya untuk periodik selama project berjalan saja. Ya, isinya tadi, ya terkait dengan kegiatan kita selama pekerjaan itu apa saja, kebutuhan-kebutuhan yang yang kira-kira nanti akan dilaksanakan apa saja, karena butuh untuk nominal di sini butuh budget ya, kita harus cantumkan dalam HSE Plan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya untuk pengendalian dan perencanaan terkait dengan pengendalian risiko. Ya nanti bisa dokumennya bisa JSA dan lain-lain. Prosedur-prosedur kerja juga dimasukkan dalam HSE Plan. Kalau kita punya 100 prosedur kerja ya semuanya harus masuk dalam HSE Plan terperinci di sana. Ya jadi memang ini buku besar kita lah. Ya bagaimana kita merencanakan K3 selama periodik waktu tertentu tadi. Kemudian kenapa kok kita harus bisa menyusun HSE Plan sebagai orang K3 ini ya? Yang pertama, teman-teman pasti ingat terkait dengan tujuan K3 itu sendiri. Ya ini sama dengan tujuannya HSE Plan, pasti upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Linear dan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sendiri. Jadi upaya-upaya kita dalam HSE Plan itu kan nanti ujungnya kan untuk melindungi karyawan ya kan. Ya agar nggak kecelakaan, agar nggak terkena PHK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dokumen HSE Plan juga memudahkan kita sebagai orang safety untuk menguraikan langkah-langkah kegiatannya apa saja. Jadi, trimester awal mungkin kita punya program terkait dengan training bla 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 gitu kan. Training untuk operator A, ya, training untuk semua karyawan, training untuk awareness dan lain-lain. Trimester kedua nanti apa lagi? Mungkin ada reksa uji, ya mungkin ada safety patrol dan lain-lain gitu ya. Nah ini biar lebih terstruktur, kita langkah-langkahnya lebih jelas. Ya makanya kita membuat HSE Plan ini memang langkah-langkahnya biar lebih mudah nanti kita menjalankan. Kemudian selain dengan yang ketiga, selain untuk keselamatan dan kesehatan untuk karyawannya, yang ketiga kita akan membuat HSE Plan yang terkait dengan lingkungan. Apa saja lingkungan? Limbah. Ya, baik itu B3 ataupun non B3. Kemudian terkait dengan pengukuran lingkungan. Ya, ada 5 bahaya. Fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Berarti 5-5-nya harus diukur. Nah, ini juga masuk dalam timeline kegiatan-kegiatan yang ada di HSE Plan. Ya, pasti ya teman-teman ya, banyak program di sana terkait dengan keselamatan
terkait dengan lingkungan, ya terkait dengan perlimpahan. Kemudian untuk tujuan yang jadi isu paling keren atau paling paling ribut ya biasanya ya, yaitu terkait dengan pemenuhan regulasi. Ya, teman-teman yang perusahaannya sudah menerapkan SMK 3, ya, baik di semua kriteria lah. Ini ketika kita melakukan internal audit ataupun external audit, ya, ada dokumen yang dicek. Yang paling pertama ya biasanya terkait dengan HSE Plan itu sendiri. Ya, karena ini dokumen pokoknya nih. Ya. Jadi kalau kita audit, salah satu dokumen yang akan diaudit atau harus kita sampaikan yaitu dengan HSE Plan. Makanya terkait dengan regulasi ya jadi wajib ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan regulasi, ini kalau kita sebagai kontraktor ya, kalau mungkin kita bicara sebagai si vendor dulu deh, ya subkon. Kalau kita sebagai subkon, kita harus menyampaikan HSE Plan kita kepada Menkon. Gitu ya. Jadi kita menyampaikan HSE Plan kita kepada Menkon untuk si Menkon mengecek ya, oh si subkon saya ini memenuhi standar nggak sih? Kalau nggak sesuai standar, nanti akan dikembalikan oleh si Menkon. Kita perbaiki lagi kalau sebagai subkon. Ya, sesuai dengan kriterianya si pemilik project atau si owner project-nya. Kemudian kalau di kontraktor lagi, tapi kita sebagai Menkon, berarti kita punya standar HSE Plan untuk mengelola subkon ini seperti apa. Ya, misal kita syaratkan si subkon umpama nih ya, saya lagi bangun pabrik umpama. Di sana ada pekerjaan penggalian, sipil, instalasi baja, listrik dan lain-lain. Saya mensyaratkan setiap masing-masing subkon HSE Plan-nya harus seperti ini. Kalau mereka nggak sesuai dengan kriteria yang Menkon standarkan, mereka harus memenuhi syarat itu. Kalau nggak memenuhi, saya ganti. Saya nggak pilih vendor itu. Gitu ya. Jadi kalau memang sebagai si Menkon, berarti kita membuat standar. Kalau kita sebagai subkon, berarti kita memenuhi standarnya si Menkon. Nah, gitu ya, teman-teman, terkait dengan pemenuhan regulasi, baik itu si Menkon ataupun si subkon ya. Kalau di logistik atau di manufaktur gimana? Jadi kita buat standar sendiri aja. Nanti juga sebagai acuan kalau memang ada supplier ya, terus kemudian ada kontraktor sipil yang kecil-kecil mungkin repair gitu ya, repair mesin, repair alat. Mereka kalau masuk ke area kerja kita harus memenuhi syarat terkait dengan HSE Plan seperti ini nih. Ya, kalau si suppliernya nggak sesuai ya berarti ganti dulu gitu ya. Jadi supplier juga tahu diri kalau saya mau bisa supply ke sana, jadi harus memenuhi syaratnya si Menkon atau si owner-nya project. Oke, ini akan jadi isu yang paling menarik, teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau di sisi ini kacamata perusahaan ya, pasti kan nominal dulu kan, uang ya. Jadi gimana? Kalau saya nggak sesuai dengan HSE Plan Menkon, saya nggak bisa jadi subkon dong, saya nggak dapat tender dong, saya nggak dapat project dong. Makanya ini akan jadi menarik nih, ya. Jadi mau nggak mau harus ada gitu kan. Kalau nggak ada, nggak dapat tender. Ya, kalau nggak ada, nggak dapat project. Jadi mau nggak mau harus seperti itu. Ini bagus juga untuk menstandarkan semua perusahaan yang ikut dalam satu Menkon tadi, mereka punya standar yang sama. Ya, sebenarnya kan mereka punya standar safety yang berbeda-beda. Nah, untuk memastikan semua punya standar yang sama, nah, subkon ini harus menyampaikan HSE Plan mereka tadi. Kalau nggak sesuai, diminta disesuaikan oleh si Menkonnya. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita lihat untuk isinya, ya terkait dengan HSE Plan itu sendiri, ini disesuaikan dengan bahaya dan risiko di masing-masing sektor pekerjaan. Ya, konstruksi beda, ya kan bahayanya beda. Manufaktur berbeda, tambangan beda, migas beda. Jadi masing-masing industri ini punya jenis atau isinya HSE-nya beda-beda nih. Karena mereka di dalamnya punya bahaya dan risiko yang berbeda. Misal, kita di konstruksi, ya isinya apa kalau untuk HSE Plan konstruksi? Nah, kalau konstruksi kita bedakan dua nih, ya sebagai Menkon sama sebagai subkon. Kalau kita sebagai Menkon, isi dari HSE Plan-nya adalah ya program-program kita selama setahun pasti ya. Kemudian syarat-syarat kalau kita milih vendornya seperti apa cantumkan di sana. Ya, kalau saya milih vendor pekerjaan ketinggian syaratnya harus sudah TKBT atau TKPK. Ya, kalau saya milih
pekerjaan ruang terbatas harus tersertifikasi pekerjaan ruang terbatas gitu ya. Kalau saya milih vendor seperti itu sebagai Menkon. Saya akan mensyaratkan subkon-subkon saya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai subkon, ya kita akan mengikuti standarnya si Menkon. Menkon kan mensyaratkan apa itu kita ikuti. Ya kita masukkan dalam program kerja dan HSE plan program kerja dalam HSE plan kita. Kalau nggak ikut serta, ya kita ditolak nanti jadi vendornya. Ya itu scope-nya. Ya berbeda teman-teman. Kalau kita sebagai Menkon mungkin lebih enak ya. Kita menstandarkan gitu kan, tinggal pilih kan. Vendor yang nggak sesuai, singkirkan ya. Yang sesuai masuk. Jangan nanti masuk seleksi selanjutnya. Itu yang konstruksi. Kemudian dititik beratkan juga terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang risikonya sangat tinggi, fatality gitu ya. Contoh, kalau di konstruksi pasti ada alat berat terkait dengan apa? Alat angkat mungkin kren, ya, TC, mobile crane, unit crane dan lain-lain. Ini kita syaratkan di sana kalau memang ada alat berat yang masuk di proyek kita harus seperti apa? Misal harus ada SIA, surat izin alatnya. Si operator harus ada CO, pengecekan berkala setiap hari, ada tes beban dan lain-lain. Ini kita rincikan dalam HSE plan kita. Baik kita sebagai si Menkon maupun kita sebagai subkonnya alat berat. Ya gitu ya. Kalau kita nggak sesuai standarnya si Menkon nggak bisa nanti kan. Kemudian terkait dengan metode kerja, itu juga masuk teman-teman. Ya, misal kalau di konstruksi banyak ya, metode kerja banyak. Mungkin ada pekerjaan detail, pemasangan scaffolding, pemotongan besi, lifting, dan lain-lain. Ini setiap prosedurnya harus sudah terperinci dan memenuhi standar-standar K3. Ya, jadi punya prosedur punya nih, tapi memenuhi standar K3 nggak? Ya, nanti cantumkan, nanti si Menkonnya akan ngecek. Kalau nggak sesuai, diperbaiki lagi. Gitu ya. Kemudian terkait dengan pengendalian risiko. Dokumen-dokumen pendukungnya misal terkait dengan CSA-nya, permit-nya, ataupun hiradisinya, ya ini juga harus dicantumkan bagaimana metode mereka untuk pengendalian risikonya. Gitu ya. Mungkin kalau memang si subkonnya belum sesuai, nanti si Menkon bisa menyesuaikan. Ini seperti ini loh standar kita, jadi mungkin ada rumusnya yang disampaikan. Gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan pertambangan dan migas, waduh ini risiko tinggi. Ya ini juga sama. Ya kita biasanya tambang itu kan yang ada lahannya aja, yang punya lahannya aja. Semua yang mengerjakan by kontraktor gitu kan. Ini juga sama. Kalau kita sebagai yang punya tambang berarti kita buat standarnya aja. Ya, si subkon-subkonnya menyesuaikan dengan standarnya si tambang. Gitu ya, teman-teman ya. Isinya apa? Yang harus diperhatikan mungkin kurang lebih nggak jauh beda dengan konstruksi. Alat berat pasti ada. Ya. Kemudian terkait dengan AMDAL, tahu sendiri ya, teman-teman, terkait industri pertambangan pasti ada potensinya tinggi untuk kerusakan lingkungan. Ini AMDAL-nya harus oke nih. Termasuk si subkon kalau mau masuk. Ya, mereka pengelolaan limbahnya seperti apa, potensi kerusakannya seperti apa, dan pengendalian seperti apa. Ya, si yang punya tambang buat standar, si subkonnya mengikuti. Kemudian terkait dengan penanganan material, bagaimana mereka eksplorasi, distribusi, kemudian mungkin dari tambang dibawa ke mana, ke jeti, ya diisi ke tongkang, kemudian delivery dan lain-lain. Ini juga tercantum dalam HSE plan-nya. Kemudian terkait untuk industri manufaktur yang umum ya, manufaktur, logistik, apalagi kira-kira warehousing gitu ya. Ini kalau untuk di manufaktur biasanya kita buat program terkait dengan bagaimana prosedur kerja, ya program-program K3-nya, dan prosedur-prosedur langkah-langkah dari mulai barang datang, penyimpanan, ya pengolahan, distribusi sampai masuk ke konsumen. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau di manufaktur isunya di sini nih, di lingkungan. Ya, teman-teman, terkait dengan perlimpahan dan emisi. Ya hati-hati di sana karena memang nanti dokumennya akan banyak ya dan standar-standar diikuti juga banyak. Ya ini juga dicantumkan. Kemudian bagaimana penanganan material-material tadi ya, barang datang, penyimpanan seperti apa, kemudian produksinya seperti apa, ya, kemudian distribusinya seperti apa. Semua prosedur harus dicantumkan plus penanganan keselamatannya seperti apa. Jadi nggak cuma produksi aja, tapi dicantumkan terkait dengan penanganan keselamatan. Ya, apalagi kalau produksinya makanan. Ini ada dua, penanganan keselamatan dan juga penanganan produk. Ya, ini produk kalau
masuk ke mana, ke badan manusia kan memang lebih riskan, beda dengan produk-produk yang mungkin kayak meja ataupun kursi itu nggak masuk. Tapi kalau yang masuk ke badan kan ada standarnya banyak ya, mungkin BPOM ya, mungkin ada FSSC, ada ISO 22000 ya, dan lain-lain standarnya. Nah itu bedanya teman-teman. Jadi kita buat HSE plan tergantung bahaya dan risiko di masing-masing sektor pekerjaan. Oke, kemudian kalau kita membuat HSE plan, ada acuannya ya. Ya, acuannya dari mana? Kalau acuan-acuan K3, kalau standar internasionalnya ada ISO 45000. Ya, kemudian kalau di Undang-Undang Regulasi Indonesia ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian ada PP 50 Tahun 2012 terkait dengan SMK 3. Ya, terkait nanti klausul berapa. Kemudian ada undang-undang yang lain, misal undang-undang terkait dengan Permenaker Riksa Uji Alat, ya, Permenaker terkait dengan APD, Permenaker terkait dengan uji lingkungan, dan lain-lain. Semua tergantung sektor pekerjaan yang kita ikuti. Ya. Kemudian yang paling yang paling relevan lagi, ya, terkait dengan referensi dari permintaan si klien. Ya ini akan jadi isu yang paling paling pressure ya teman-teman ya. Karena apa? Ya, kalau referensi klien kan biasanya memang dia punya standar lebih tinggi dong. Kalau kita sebagai subkon ya. Nah kita ikutin ke mereka. Kalau nggak gitu gimana? Ya nggak bisa dapat tender. Kembali lagi kayak awal tadi, nggak bisa ikut tender. Ya jadi emang harus ada referensinya untuk acuan kita dalam menyusun. Kemudian dalam penyusunan HSE plan ada beberapa tahap. Ya pertama ada pendahuluan, kemudian gambaran umum perusahaan, ya, kemudian ada rencana-rencana K3 apa saja yang akan kita lakukan, penutup dan lampiran dokumen dan juga dokumen pendukung. Ya, di dalam pendahuluan isinya ada tujuan kenapa kita kok membuat HSE plan, pasti tujuannya apa? Penerapan K3, produktivitas, ya, kemudian pengendalian pencemaran lingkungan. Ya ini tujuan-tujuan tadi, ya, seperti tujuannya K3 pastinya. Kemudian ruang lingkup pekerjaan, kita bisa isikan dalam profil pekerjaan. Ya, teman-teman di perusahaan pasti punya profil perusahaan dong. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Ruang lingkup pekerjaan kita apa? Misal, kita sebagai subkon untuk lifting baja, ya sudah, kita lingkup kita lifting baja aja. Ya, meskipun di proyek itu banyak pekerjaan yang lain, tapi kalau kita sebagai subkon lifting baja saja, ya sudah, kita sebagai lifting baja saja yang kita cantumkan dalam HSE plan-nya. Kemudian referensi tadi, terkait dengan regulasi pemerintah dan lain-lain, itu masuk di dalam pendahuluan. Kemudian, gambaran umum pekerjaan. Ya, ini bisa kita masukkan lagi untuk profil perusahaan. Ya, kemudian gambaran umum pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, dan penanggung jawab pekerjaan. Kalau profil sudah kita bahas tadi, ya ada juga gambaran umum pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan. Ya, misal kita punya area di plan A saja, kita nggak boleh di plan B. Mungkin proyeknya ada beberapa plan gitu kan. Ya sudah, kita masukkan di plan A saja. Kemudian PIC-nya jangan lupa kita cantumkan. Di plan A ini, PIC-nya siapa? Yang bertanggung jawab terkait dengan proyeknya dan juga terkait dengan K3-nya. Ya, kita cantumkan siapa yang bertanggung jawab di sana. Misal PM-nya atau mungkin manajer safety-nya, ya kita cantumkan. Oke, kemudian ya dalam isinya ada rencana-rencana K3. Isinya apa? Dalam rencana K3 ada komitmen manajemen. Manajemennya komit gak terhadap K3 ini? Dibuktikan dengan apa? Dokumen kebijakan. Kalau nggak ada dokumen kebijakan, berarti nggak ada buktinya dong. Mana perusahaannya komit, nggak ada dokumennya. Ya, kalau kita bicara sistem ISO kan gitu ya, ISO 9000 ya. Pasti ada dokumen untuk membuktikannya. Kemudian struktur organisasi. Ya ini juga harus kita buat. Ada beberapa struktur organisasi yang harus kita cantumkan. Pertama, struktur organisasi perusahaan yang umum. Ya. Kemudian struktur organisasi P2K3. Ingat teman-teman yang sudah lulus sebagai safety officer, sudah sebagai ahli K3, ya, ingat terkait dengan P2K3. Ya. Kemudian kita buat struktur organisasi Emergency Response Plan ERP. Kalau orangnya namanya ERT, Emergency Response Team. Kalau terjadi keadaan darurat, siapa yang akan bekerja nanti? Kemudian, kalau memang si perusahaan sudah menerapkan audit SMK 3, ya ini nanti ada struktur organisasi untuk auditnya. Kemudian, ya program-program K3, ya kita cantumkan
Misal kita punya training, kita punya briefing, kita punya riksa uji, kita punya patrol, ya kita list di sana, plus budgetnya, ya. Kemudian prosedur-prosedur pekerjaan. Ya, misal kalau kita di project, ya projectnya apa? Ya, itu pasti ada SOP-nya kan. Nah, di SOP-nya nanti dicantumkan dalam HSE Plan dan terkait dengan safety-nya seperti apa. Biar kerja ini prosedurnya ada dan aman gitu ya. Prosedurnya juga harus mengikutsertakan K3, mengikutsertakan safety, memperhatikan faktor-faktor safety-nya. Gitu ya. Kemudian dalam HSE Plan jangan lupa apa? Kita kan punya banyak kegiatan tadi. Ya, punya training, punya briefing, punya riksa uji, punya patrol, bla bla bla, macam banyak sekali. Jangan lupa dibuatkan timeline. Ya, kita punya banyak program, tapi kalau nggak terencana mau dijalankan kapan, ini akan jadi apa ya? Nggak fokus jadinya ya. Jadi memang kita buatkan. Misal, kita punya program untuk safety patrol, mau dijalankan di bulan apa? Ya, misal Januari, Februari, Maret. Yang dicek area mana? Oh Pak, ini area, all area mungkin, seperti itu ya. Yang ngecek siapa saja. Ya, itu juga kita sampaikan. Termasuk timeline kegiatannya, kita buatkan jadwal. Emisi, misal, ada di week 2, di semester 1 setelah 6 bulan. Ya, ada pengukuran lingkungan, ya, ada pengukuran kebisingan, ada pengukuran terkait dengan emisi, dan lain-lain. Kemudian ada safety meeting, mungkin bisa di 3 bulan sekali, sekalian dengan P2K3 gitu ya. Toolbox meeting tiap hari, pengecekan APD tiap hari, simulasi evakuasi setahun sekali mungkin ya. Nah, kita buatkan timeline kegiatannya. Agar masing-masing kegiatan sudah terencana kapan mau dijalankan. Dan nanti, kalau memang tidak bisa berjalan, kita bisa record. Oh, ini nggak jalan nih. Kenapa ini nggak jalan ya? Jadi kita tahu di sini udah punya acuan jadwalnya. Dan juga kita sesuaikan dengan jadwal produksi pastinya. Oh Pak, kita ada jadwal topping off nih. Di bulan 3 kita nggak bisa patrol. Nah, kita sesuaikan dengan jadwal konstruksinya nanti. Jadwalnya kapan? Oh nggak bisa, berarti nanti ganti week 2 gitu, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Atau di timeline nanti ada catatan-catatan. Oh Pak, ini nggak bisa di bulan Maret, bisa di April. Nanti ke catatannya, kenapa nggak bisa di Maret? Bisanya di April. Approval by PM-nya gitu ya. Kemudian sampai ketemu lagi ya di upskill selanjutnya.